Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Meneruskan pembahasan dari kitab zakat, kita masuk ke dalam pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah, Allah a'lam bishawab, yang lebih tepat sebenarnya itu zakatul fitr, ya. Namun di dalam bentuk terjemah diterjemahkan dengan zakat fitrah. Kalau fitrah itu artinya suci, berbeda dengan fitr. Kalau fitr itu artinya berbuka. Yang betul Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Idul Fitri artinya kembali berbuka setelah 1 bulan berpuasa. Jadi salah kalau Idul Fitri itu diartikan dengan kembali suci, karena dari kata fitr, bukan fitrah. Demikian pula zakatul fitri, zakat yang ditunaikan setelah kita berpuasa. Zakat di saat kita berbuka, berhari-hari, meskipun sudah terlanjur ya dikenal di kalangan kaum muslimin bahwa setelah berpuasa maka di situ ada zakat fitrah. Namun sekali lagi, sebagai tambahan ilmu bagi kita, yang benar itu zakat fitrah, zakatul fitri. Baik. Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas orang yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan salat Idul Fitri. Hadisnya muttafaqun alaih. Nah, jadi mengeluarkan zakat fitri itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi semua muslim, baik merdeka ataupun budak. Kalau budak nanti yang membayarkan tuannya, baik laki-laki maupun wanita, besar maupun kecil. Maksudnya anak kecil juga wajib zakat fitri, yang membayarkan adalah orang tuanya. Termasuk pula di antaranya janin yang masih ada di perut ibunya. Namun para ulama kita lebih lebih menekankan apabila bayi tersebut sudah ditiupkan roh. Meskipun ada juga yang berpendapat selama ya ada janin di dalam perut seorang wanita
sebesar 1 sok. Nanti akan kita bahas 1 sok itu berapa. Dan juga dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitri itu maksimal dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Artinya ketika zakat fitri itu dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka zakatnya tidak sah dan orang yang bersangkutan berdosa, dianggap sebagai sedekah biasa, bukan bernilai zakat. Kemudian hikmah zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id, maka ia menjadi sedekah biasa. Nah, jadi hikmahnya itu adalah tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Tuhratan sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah atau zakat fitri ini ya memberikan manfaat bagi 2 golongan. Golongan pertama bagi yang mengeluarkannya, yaitu mereka yang berpuasa, dan yang kedua tentu saja bermanfaat bagi orang-orang miskin yang mendapatkan zakat tersebut sebagai makanan bagi mereka. Baik. Nah, kemudian kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Zakat fitrah diwajibkan atas seorang muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim, kalau ada sekeluarga muslim yang dia tidak memiliki kelebihan bahan makanan pokok dalam sehari semalam, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Kalau kita temui ada keluarga muslim yang tidak punya bahan makanan pokok di rumahnya untuk persediaan 1 malam, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan orang semacam ini tentu berhak untuk diberi zakat. Tapi kalau ada seorang atau satu keluarga muslim yang memiliki bahan makanan pokok minimal sehari semalam, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya. Dan kondisi semacam ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita rasa hampir semua keluarga, tetangga, saudara yang kita kenal memiliki persediaan makanan pokok lebih dari sehari semalam. Jadi bagaimana? Ya wajib untuk mengeluarkan zakat, meskipun dia mungkin masuk kategori miskin. Seperti yang pernah kita terangkan ya, di antara kategori miskin itu orang yang tidak memiliki kelebihan, ya, kelebihan di dalam hidupnya, orang yang sangat berkecukupan. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu berimbang, tidak ada kelebihan yang dia miliki. Ini kategori miskin. Adapun fakir lebih parah lagi, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pemasukannya hanya 50.000, kebutuhannya 60.000, maka dia fakir.
ya tempat tinggal, walaupun kontrak ataupun ngekos dan lain sebagainya, meskipun punya HP, tapi kalau di dalam kehidupannya dia sangat pas-pasan, maka masuk kategori miskin. Namun sepas-pasannya manusia di zaman sekarang setidaknya memiliki makanan pokok, setidaknya memiliki beras untuk beberapa hari ke depan. Maka dari itu mereka meskipun masuk kategori miskin wajib mengeluarkan zakat. Nanti mereka pun juga berhak mendapatkan zakat. Maka tadi kita sampaikan hikmah dari mengeluarkan zakat itu apa? Untuk mensucikan diri bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, orang-orang miskin, orang-orang yang hidup berkecukupan pas-pasan, yang hidupnya pas-pasan, maka pasti mereka memiliki bahan makanan. Meskipun mereka sendiri mungkin pas-pasan, tidak mengapa mereka keluarkan zakat fitri untuk diri dan keluarganya. Namun pada akhirnya mereka akan mendapatkan zakat fitri dari pihak lain. Ini tidak mengapa, ya, karena dia masih bisa mengeluarkannya, kecuali sama sekali tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk beli beras dan tidak punya beras, sama sekali tidak ada yang bisa dikeluarkan. Nah, untuk orang semacam ini maka tentu tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban zakat. Nah, jadi ketika seseorang memiliki kelebihan makanan pokok, sekali lagi, meskipun menurut kita dia termasuk kategori miskin, tetap wajib mengeluarkan apa? Zakat fitr. Ya, terlepas dari nanti dia juga mendapatkan zakat dari pihak lain. Baik. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti istri, anak-anak dan budaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari anak kecil, dewasa dan dewasa, orang merdeka dan budak yang kalian beri nafkah. Di zakat fitr ini kewajiban orang tua terhadap istri dan anak-anaknya, dan siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Artinya apa? Kalau dia mengasuh keponakan misalnya, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri untuk keponakannya. Atau seorang adik yang dia menafkahi kakaknya, misalkan seorang adik memiliki kakak seorang wanita yang sudah tua dan menjanda, lalu dia ambil alih tanggung jawab untuk memelihara kakaknya. Jadi kakaknya benar-benar menumpang hidup adiknya, maka sang adik wajib mengeluarkan zakat fitri untuk sang kakak. Demikian pula anak dengan orang tuanya. Ketika orang tua sudah tua renta, tidak memiliki penghasilan, lalu ikut anaknya, maka anaknya mengambil tanggung jawab untuk menafkahi kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya tatkala terkena kewajiban zakat fitr, maka anaklah yang menanggungnya. Ya. Jadi kaidahnya apa? Seorang kepala rumah tangga wajib untuk mengeluarkan zakat fitri bagi semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lumrahnya istri dan anak. Tapi terkadang ada saudara-saudara lain, kerabat-kerabat lain, bahkan orang tua yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Ini termasuk di antara bentuk bakti anak kepada orang tua. Ya, ketika orang tua sudah tua renta, tidak bisa
mencari nafkah, maka sang anaklah yang mengambil tanggung jawab tersebut sekaligus membayarkan zakat fitrinya. Baik, sekarang ukuran zakat fitrah. Berapa kadar yang wajib dikeluarkan? Setiap orang wajib mengeluarkan setengah sok dari qamah atau 1 sok dari kurma atau kismis atau syair. Qamah itu adalah gandum, mungkin gandum yang kualitas bagus ya. Atau 1 sok dari kurma atau kismis atau syair, gandum. Keju atau bahan makanan yang lain yang semisal dengan yang tadi, seperti beras, jagung, dan lainnya yang termasuk makanan pokok. Para jemaah sekalian, ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan zakat fitri ini dikeluarkan dari makanan pokok. Dari makanan pokok. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa menjadi makanan pokok itu kurma atau gandum, baik gandum yang jenis qamah maupun yang jenis syair. Apapun itu, gandum bisa dijadikan sebagai zakat fitrah. Kurma pun juga demikian. Hal itu karena di zaman tersebut makanan pokok mereka adalah kurma dan gandum. Adapun di zaman kita dan kita yang menjadi makanan pokok seluruh orang Indonesia adalah beras, maka boleh mengeluarkan beras sebagai pembayaran zakat fitrah. Ya. Adapun beras, maka wallahu a'lam bishawab ikut hitungan 1 sok. Baik. Adapun tentang wajibnya mengeluarkan setengah sok dari qamah, maka berdasarkan hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, baik yang merdeka ataupun budak, sebanyak 2 mud hintah atau 1 sok kurma dengan ukuran sok dan mud yang mereka biasa gunakan pada masa itu. Nah, jadi ada istilah mud, ada istilah sok. Yang jelas itu nama dari suatu takaran. Kalau mud, ya, kalau mud itu 1 genggam. Ini. 1 mud itu 1 genggam, 1 genggam, 2 tangan didekatkan seperti ini. Ini 1 mud. Ya. Dan tentu saja mudnya kita berbeda dengan mudnya di zaman Rasulullah SAW. Terlebih terjadi perbedaan fisik antara kita dan mereka, dari postur tubuh dan lain sebagainya, dan besarnya tangan. Oleh karena itu, mereka di zaman dahulu ada takaran yang pasti, yaitu apa? Sok. Nah, 1 sok itu jamaah sekalian, kesimpulannya setelah dianalisa dan dikonversikan dengan hitungan kilogram, maka ketemunya itu antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram, 2,5 sampai 3 kilogram. Ya. Dan cara pengonversiannya yaitu 1 sok ada semacam mangkok gitu ya. Di sok itu suatu takaran yang sudah ditetapkan, dan ini dijual di zaman sekarang. Ya, kalau kita mau cari soknya penduduk kota Madinah itu sudah ada. Jadi mereka sudah punya standarisasi sok yang mungkin ditemukan di zaman dahulu, lalu dijadikan sebagai kerangka untuk memproduksi sok dengan ukuran yang sama.
Jadi anggaplah satu mangkok besar itu diisi dengan gandum. Ini cara mengkonversikannya ya. Sekedar tahu saja. Satu sok, satu mangkok besar diisi dengan gandum, tapi tidak rata. Jangan dipereskan. Dibiarkan ada ada yang menggundul sedikit gitu. Jadi tidak peres ya, bukan peres. Ya. Karena berdasarkan keterangan para ulama, mengisi satu takaran sok itu tidak peres, tapi dibiarkan lebih ada menggundulnya. Itu satu sok gandum. Lalu satu sok gandum ini ditumpahkan ke dalam satu timbangan. Ditumpahkan ke dalam satu timbangan, baru dihitung. Nah setelah itu ternyata keluarnya wallahu alam antara 2, sekian kilo sampai 3 kilogram. Ada yang mengeluarkan 2,3 kilo, akhirnya digenapkan jadi 2,5 kilo. Ada yang mendapat 2, sekian kilo lebih dari 2,5, akhirnya digenapkan jadi 3 kilo. Nah kita tinggal menerima jadinya saja. Ya, di zaman sekarang kita lebih mengandalkan timbangan daripada takaran. Kalau di zaman dulu kita masih menjumpai beli beras takaran, pakai apa Bu? Liter. Ya. Pernah menjumpai Bu ya mestinya ibu ini pakai besi itu loh, cebok besi. Itu ada 1 liter, setengah liter. Nah sok itu kurang lebih seperti itu, tapi hitungannya bukan liter, hitungannya sok. Modelnya ya sama takaran. Ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita sudah memakai kilogram. Dan kesimpulannya satu sok itu setara dengan 2,5 kilo sampai 3 kilo. Bagi yang ingin kehati-hatian digenapkan aja 3 kilo, tidak ada masalah. Bagi yang merasa 2,5 itu sudah pas, ya bahkan sudah lebih, akhirnya mengeluarkan zakat 2,5, tidak ada masalah. Nah ini ya. Nah kemudian, sedangkan tentang wajibnya mengeluarkan satu sok dari bahan makanan selain qamh gandum, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, kami selalu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan atau 1 sok syair atau 1 sok kurma atau 1 sok keju atau 1 sok kismis. Ya, di zaman dulu ternyata banyak sekali ragam makanan yang bisa dikeluarkan zakat fitrinya. Terkadang yaitu syair, terkadang kurma, terkadang keju, terkadang kismis. Wallahu a'lam bishawab. Ini menyimpulkan kepada kita kalau makanan tersebut semuanya adalah makanan pokok. Adapun di negeri kita, wallahu a'lam, kismis bukan jadi makanan pokok. Demikian pula dengan keju, ya. Demikian pula dengan gandum. Meskipun gandum itu nanti pada akhirnya menjadi roti, biskuit dan lain sebagainya, tapi itu bagi masyarakat kita bukan makanan pokok. Ya, sehingga kita terbiasa mengeluarkan makanan pokok dari beras. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, beras 1 sok itu sama dengan 2,5 sampai 3 kilogram. Nah, dan kebanyakan ulama melarang mengeluarkan harga dari zakat fitrah tersebut. Apa artinya? Dilarang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan hal ini. Masalah ini disebutkan oleh An-Nawawi di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Ya, saya penulis itu Syekh Abdul Alim Al-Badri mengatakan pendapat Abu Hanifah ini tidak bisa diterima. Dan banyak para ulama yang memang menyangkal pendapat tersebut.
hal tersebut. Dan wajib atas setiap muslim untuk memahami dalil sesuai dengan zahirnya tanpa diubah dan ditakwil. Ya, kesimpulannya, kalau memang mengeluarkan uang sebagai pengganti zakat fitrah itu boleh, tentu ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Di zaman dahulu orang-orang juga butuh uang kan? Di zaman dahulu orang-orang bukan hanya butuh makanan, tapi juga butuh uang. Namun ketika momennya Idul Fitri, maka tidak ada keterangan mereka mengeluarkan uang sebagai pembayar zakat fitri. Ya, jadi ada saatnya, ada momennya. Kalau mau mengeluarkan uang, yaitu dari zakat mal yang sudah kita bahas, dari emas, perak, dan yang semisalnya itu dari zakat mal. Adapun ketika Idul Fitri, maka tidak ada keterangan di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW mereka mengeluarkan dalam bentuk selain makanan pokok. Maka dari sini tetap wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan pokok. Namun diperbolehkan seorang yang mau mengeluarkan zakat fitri dengan menitipkan sejumlah uang kepada wakil, dalam hal ini pengurus masjid atau yayasan, untuk dibelikan makanan pokok, untuk dirupakan dalam bentuk makanan pokok. Kalau seperti ini boleh. Karena nanti pada akhirnya yang diserahkan kepada fakir miskin itu bukan uang, tapi makanan pokok. Hanya saja tidak semua orang bisa membeli beras, dalam artian mengambil beras kemudian dititipkan dan lain sebagainya. Ada kalanya demi efektivitas orang yang bayar zakat titip uang, nanti sama panitia dibelikan beras. Kalau seperti ini, wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa. Jadi bisa dibedakan ya ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, antara mengeluarkan zakat dengan uang dan mengeluarkan zakat dengan beras, namun dititipkan uang kepada panitia untuk membelikannya. Karena yang paling penting itu hasil akhirnya. Nanti panitia ini menyerahkan kepada fakir miskin dalam bentuk apa? Ya, kalau dalam bentuk beras, dalam bentuk makanan pokok, maka itu yang benar. Baik mereka mendapatkan amanah dari para penyetor zakat langsung berupa beras atau berupa uang yang nanti akan diberikan beras. Nah, juga termasuk kesalahan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau panitia itu karena merasa kerepotan untuk menyerahkan beras dalam jumlah besar, akhirnya berasnya dijual. Jadi beras numpuk ini kalau kita ngasihkan ke warga miskin repot ini. Wis siapa yang mau beli diambil sama mungkin bakul lalu dikasih uang. Nah, uangnya ini langsung dibayarkan ke fakir miskin. Nah, ini juga keliru. Maka ini bentuk ketidakamanan. Ya, kalau pembayar zakatnya sudah benar, menitipkan beras ke masjid, ke panitia yang menjadi wakil. Namun bagaimana pihak masjid dan panitia itu mendistribusikannya? Maka mereka wajib
Masalahnya Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Ya, jadi serahkan beras sebanyak apapun. Perkara nanti sama orang yang menerima dijual itu gak ada masalah. Itu lain perkara. Yang penting kita serahkan dalam bentuk sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan terakhir ya, waktu mengeluarkannya. Oh, ada dua pembahasan ini. Waktu mengeluarkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan zakat, menunaikan sholat Idul Fitri. Di zaman Nabi SAW mudah mengeluarkan zakat fitri, yaitu sebelum kaum muslimin berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi benar-benar pagi sampai subuh gitu ya, diserahkan. Ya. Adapun di zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab, situasinya nampaknya tidak memungkinkan. Maka dari itu, para ulama membolehkan untuk menyerahkan kepada amil zakat, panitia, wakil, lebih cepat sehari atau 2 hari dari hari Idul Fitri. Ya, zaman sekarang jumlah manusia, kepadatan penduduk itu jauh lebih besar dibandingkan dengan zaman dahulu. Zamannya Rasulullah SAW. Zaman dahulu kalau mau ngasih zakat mudah, tidak perlu banyak, tidak perlu mendistribusikan ke banyak orang, dan yang setor zakat juga tidak banyak. Nah sekarang satu masjid bisa disetori berapa ton, itu baru satu masjid, belum masjid yang lain, belum musola, belum mungkin ada yang dikoordinir oleh RT, RW, lurah dan lain sebagainya. Maka butuh waktu untuk pendistribusian. Maka dari itu dibolehkan untuk menyerahkan zakat kepada pihak yang dipercaya, yaitu ibu hamil, sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Diriwayatkan dari Nafi yang berkata, Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat. Kemudian mereka membagikannya sehari atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri. Jadi di zaman sahabat pun pernah terjadi. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu di hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id, jadi yang di subuh atau sebelum subuh itu mereka menyetorkan zakat atau mereka membagi zakat kepada pihak yang berhak. Dan sekali lagi, zaman dahulu jumlah penduduk tidak seperti sekarang. Yang miskin bisa dihitung, yang ngasih zakat juga bisa dihitung, jadi mudah mendistribusikannya. Adapun di zaman Ibnu Umar, di zaman sahabat, itu ternyata sudah terjadi perbedaan kondisi. Ya, di zaman Ibnu Umar mereka menyerahkan zakat fitrah kepada panitia lalu dibagikan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah ini ya. Jadi kalau dimajukan boleh. Nah yang tidak boleh dimundurkan dan diharamkan mengakhirkan pengeluarannya dari waktunya dengan tanpa ada alasan yang jelas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, jadi perkataan yang tidak berguna dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Maka dari itu mending kita ngawali daripada telat. Ya, sekali lagi kalau kita ingin mengejar, misalkan saya
saya pengen benar-benar persis mencontoh Rasulullah SAW mengeluarkan zakatnya sebelum sholat Id. Misalnya ada orang yang idealis seperti itu, maka hati-hati ya kalau bisa kesampaian. Habis sholat subuh ternyata sibuk persiapan berangkat sholat Id, ya. Kemudian akhirnya bawa beras misalnya, mau diberikan ke siapa? Orang-orang pada keluar sholat. Akhirnya dibawalah beras itu ke tempat sholat. Akhirnya sholat di sana dalam kondisi beras belum diberikan kepada fakir miskin. Akhirnya baru pulang dari sholat diberikan. Nah, ini tidak dianggap sebagai zakat fitri. Ini sedekah biasa. Maka dari itu lebih baik kita ngawali sehari 2 hari. Setelah itu beban itu sudah terlepas dari kita, daripada kita mepet-mepet justru dikhawatirkan tidak diserahkan sebagaimana waktunya. Dan yang terakhir, orang yang berhak menerima. Nah ini, maka zakat fitrah tidak dibolehkan diberikan kecuali kepada orang miskin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan zakatul fitr ya tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini jelas hadisnya. Jadi ingat, zakat fitr beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada 8 golongan yang ditetapkan sebagai mustahik, sebagai orang yang berhak menerima zakat. Adapun zakat fitri hanya 1 golongan atau 2 ya, fakir miskin. Nah, kalau ternyata kita sulit menjumpai fakir miskin atau jumlah mereka terbatas, sedangkan beras ini melimpah, maka bagaimana solusinya? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui tetap diberikan dalam bentuk sebanyak itu. Nanti terserah mereka penerimanya. Apakah mereka mau menimbun, apakah mereka mau menjual, atau yang lain. Ya, misalkan di suatu daerah didaftar, ternyata ada 10 orang miskin. Misalkan satu daerah ternyata ada 10 orang miskin, dan penerimaan beras itu sejumlah 1 ton, 1000 kilo. Maka langsung saja dibagi 1000 kilo ini untuk 10 fakir miskin, masing-masing dapat 100 kilo. Tidak ada masalah. Ya, 1 orang miskin untuk keluarganya diberi 100 kilo. Nanti terserah dia 100 kilo itu mau disimpan sebagai stok makanannya selama setahun, ya, atau dia mau jual lalu uangnya dipakai untuk kebutuhan, silakan. Yang penting pihak panitia menyerahkan dalam bentuk makanan pokok dan diberikan kepada orang yang tepat, yaitu miskin. Dan pembahasan tentang miskin sudah kita bahas lagi, ya. Miskin di zaman sekarang itu tidak identik dengan orang yang benar-benar tidak punya sama sekali. Ya, orang miskin kita jumpai pakaiannya masih bagus, punya kendaraan, punya handphone, punya pekerjaan, tetapi itu semua tidak bisa mencukupi, tidak bisa melebihi kebutuhannya. Pas, ya, penghasilannya 100 dan dia juga keluarkan 100, maka ini masuk kategori miskin. Ya. Nah, inilah yang berhak menerima zakat, zakatul fitr.
Wallahu ta'ala a'lam. Selesai kita pembahasan tentang kitab zakat. Dan sekarang kita beralih pada kitabul hajj wal umrah, kitab haji dan umrah. Baik. Cukup ya. Baik, sekarang teman-teman warahmatullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum